Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Advent ketiga, 12 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Tindakan Kasih dan Keadilan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sekarang berada pada pekan ketiga dalam masa Advent. Minggu ini dikenal dengan sebutan Minggu Gaudete
atau Minggu Sukacita. Artinya bahwa kelahiran penyelamat kita sudah dekat dan sudah ada di depan mata kita. Bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama berbicara tentang dialog antara Yohanes Pembaptis dengan orang banyak. Setelah selesai mewartakan tentang pertobatan dari pihak Yohanes, banyak orang datang kepadanya dan bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Dialog itu terjadi dengan beberapa pihak. Yang pertama, dialog antara Yohanes dan orang banyak. Dan yang kedua, dalam kelompok yang lebih spesifik, yaitu antara Yohanes dan pemungut-pemungut cukai. Kedua kelompok ini bertanya tentang hal yang sama, yaitu apakah yang harus kami perbuat? Jawaban pertama yang diberikan oleh Yohanes termasuk dalam lingkup etika dan sifatnya sosial, yaitu barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yohanes mau mengajarkan pada kita agar memenuhi jawaban ini, agar kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Itulah yang harus dilakukan untuk mencapai pertobatan, yaitu dengan memberikan apa yang kita punya terhadap orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki 2 baju, hendaklah diberikan yang satunya kepada orang lain yang tidak mempunyainya. Dan juga barang siapa yang memiliki kelebihan makanan, juga harus melakukan hal yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam dialog yang kedua, yaitu antara Yohanes dan pemungut cukai mengenai pertanyaan yang sama. Apakah yang harus kami lakukan? Yohanes memiliki jawaban yang berbeda, yaitu jawaban yang lebih mengarah pada tindakan keadilan. Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan, dan jangan merampas, jangan memeras, serta cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kita semua diundang dalam kesempatan ini untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yohanes, yaitu dengan mempraktekkan tindakan yang ditetapkan oleh Tuhan, dengan memberikan apa yang kita miliki, jika itu lebih, dan mempraktekkan tindakan keadilan jika hal itu memungkinkan. Kedua jawaban ini mengarahkan kita pada suatu tindakan kasih yang kemudian akan membawa kita juga pada persatuan dengan Allah. Namun semuanya itu membutuhkan suatu proses pemurnian hati, pikiran, serta tindakan. Pada akhirnya, tujuan dari semua anjuran yang diberikan oleh Yohanes kepada orang banyak itu mengarah kepada seorang figur yang penting, yaitu Yesus. Dialah yang menjadi tujuan hidup kita di dalam masa penantian ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan melakukan tindakan kasih dan keadilan, kita dilayakkan untuk menyambut Yesus yang akan datang ke dunia melalui peristiwa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan.
Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, mengangkat hati baginya, menyanyikan lagu pujian gembira untuk penyelamat kita. Dengan demikian, sukacita kita akan menjadi penuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.